Kita akan belajar tentang peta kesadaran dan pengaruhnya pada vibrasi diri kita. Selama ini kan sudah Mona share terus, dan banyak yang tidak mengerti kalau hanya sebatas tulisan katanya. Karena penjelasannya kalau dibaca begitu, banyak yang tidak paham katanya gitu. Jadi ya udah, kita makanya anak buka Zoom biar Umi Haza matikan soundnya dulu. Oh Yang iya, lain, apa? minta tolong matiin soundnya dulu semua, biar fokus ya, biar nggak bocor. Aduh, loh. Batuk. Iya, di mute semua. Nah, kita mulai. Ini adalah paparan tentang penjelasan peta kesadaran dan pengaruh vibrasi pada diri kita. Next slide. Nah, ini. Ini adalah Top apa? di layarnya terlihat jelas nggak? Kayaknya ada Ada yang ketutup ya? nutupin. Iya, Mi. Ada yang ketutup hitam. Iya, betul. Apa ini? Iya, Sebelah kanan ya. Sebentar. Terhalang. Kita baca bismillah dulu karena kita belum baca bismillah jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ya? Masih, Apa ini ya? Nah, udah. Udah. Oh, jadi kalau di ini malah diperbesar malah kelihatan ini ya. Kalau diganti ke PPT, oh udah sih, tapi jadi ke atas ya hitamnya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa kebaca ya. Masih kelihatan ya. Ini adalah gambar peta kesadaran. Ini adalah penemunya adalah David R. Hawkins. Jadi manusia itu mempunyai emosi dan emosi itu getarannya bisa diukur. Ya. Jadi semakin rendah getaran energinya itu adalah emosi yang paling tidak baik. Jadi kalau kita bilangnya itu adalah emosi negatif ya. Misalnya di level malu, bersalah, yang paling bawah ini sampai ke warna kuning, ke bangga, itu kita adalah bilangnya adalah getaran force ya. Jadi getaran emosi rendah. Dan ini kalau di agama bilangnya adalah penyakit hati ya, penyakit jiwa. Rasa malu, rasa bersalah, apatis, kesedihan mendalam, takut, terus keinginan. Keinginan ini misalnya keinginan yang sangat menggebu-gebu ambisi jadinya ya. Keinginan boleh, tapi tidak boleh jadinya ambisi. Nah, ini marah dan ini bangga. Bangga ini bangga yang terlalu membanggakan orang lain, membanggakan diri sendiri sampai merendahkan orang lain. Ini adalah kesadarannya sombong. Ya, inilah tabel peta kesadaran yang getaran emosinya adalah negatif. Level energinya dari 20 sampai 175. Ini getaran emosi rendah. Tapi jika kita sudah melangkah ke atas, ke getaran emosi yang di atas 200, kita mulai memberdayakan diri, mulai dari lepas dari keterikatan, terus memiliki tujuan,
kita ulas asih, terus kita bisa memaklumi orang lain. Nah, ini kita sudah naik level kesadarannya, dan frekuensi kita pun akan naik ke atas sampai posisi 1000, ya. Jadi 1000 ini adalah energinya para rasul dan nabi. Jadi bisa nggak kita begitu? Ya, kita nggak usah muluk-muluk lah, kita di level kedamaian aja. Atau level rasa cinta itu sudah cukup baik untuk kita, ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, kita sekarang ada di level getaran emosi yang mana. Apakah masih force dengan energi 20 sampai 175 atau sudah energi power di level 200 sampai 700 ke atas. Ini diri kita sendiri yang ngerti. Dan ini ya, ini sangat berpengaruh pada rezeki, kesehatan, dan semua tentang kehidupan kita. Jadi orang dengan level energi force di bawah 20-175 ini biasanya sakit-sakitan orangnya. Karena apa? Karena ini adalah sifat buruk. Dan sifat buruk itu penyakit hati yang membuat jadi pikiran, dan pikiran itu akan membuat badan kita lemah. Jadi misalnya kita orangnya minderan, malu, berlebihan, merasa tidak berharga. Nah, itu akan berpengaruh pada kondisi fisik kita dan akan membuat jasad kita menjadi sakit. Nah, jadi kalian yang masih suka sakit-sakitan atau rezekinya kurang baik, bisa dilihat kalian di getaran emosi yang mana. Nah, ini adalah sebagai muhasabah diri, posisi kita di mana sekarang. Jadi kita nggak bisa menyalahkan faktor luar. Oh, ini gara-gara si ini nih, gara-gara si ini nih. Enggak. Semua itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, layarnya ketutup lagi. Nah, next. Nah, inilah. Ini kita semua. Ini adalah vibrasi di sekeliling kita. Vibrasi itu adalah pancaran energi dalam diri kita ya. Jadi semakin kita tinggi frekuensinya, yang tadi tabel kesadaran ya, semakin tinggi frekuensi kita, maka akan semakin besar vibrasi di sekeliling kita, vibrasi energi di sekeliling badan kita, ya. Itu yang sering orang bilang adalah aura. Sedangkan aura itu adalah sama dengan energi. Vibes itu adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah getaran emosi yang dipancarkan oleh diri kita, ya. Kalian bayangkan satu orang saja bisa dengan level tabel kesadaran frekuensi tadi yang tinggi, dia bisa mempunyai vibrasi yang besar dan itu bisa mempengaruhi sekelilingnya. Lihat lingkaran di sebelahnya itu. Your energy is your most powerful. Your most powerful protection against darkness. Jadi energimu adalah perlindunganmu terhadap kegelapan atau keburukan di luar, ya. Kalau kamu vibrasinya bagus, maka itu akan jadi benteng. Benteng buat kamu melindungi diri kamu dari keburukan dari luar. Nah, ngerti ya? Jadi nggak usah nyalahin dari luar lagi. Kalau dalam diri kita udah bagus, otomatis yang luar yang buruk itu tidak akan pengaruh. Kita adalah energi. Jadi kita ini adalah energi. Dan kita menggunakan energi juga. Jadi seluruh energi bervibrasi dalam frekuensinya yang berbeda-beda. Jadi kita bisa tahu diri kita dari tadi tabel peta kesadaran tadi, kita setinggi apa frekuensinya dan sebesar apa vibrasi kita di sekeliling badan kita. Jadi ini adalah ilmu
yang banyak orang tidak tahu, tapi sebenarnya ada. Ya, seperti sinyal handphone, kita tidak bisa melihat, tapi itu nyata. Ya, seperti tadi Ana ajarkan di telapak tangan kita, ada rasa serat-serat gitu kan, itu adalah energi elektromagnetik yang terpancar dari diri kita sendiri. Jadi semakin besar kita energinya, semakin besar frekuensi energinya, makanya semakin besar elektromagnetik yang keluar dari badan kita. Ya, sampai di sini paham ya semuanya? Next. Nah ini, jadi nggak ada suaranya. Yang lain ada suaranya nggak? Ada. Ada. Ada, Mak. Oh jelas. Yang tadi Bu Krisna coba cek sinyalnya ya, karena yang lainnya jelas di sini. Nah, untuk menyelaraskan semua, jadi vibrasi kita tadi kan frekuensi di atas. Semakin tinggi frekuensi kita, semakin besar vibrasi ya. Jadi ini frekuensi dan vibrasi itu saling berhubungan. Jadi pikiran nih di otak, pikiran adalah energi dalam getaran. Ketika memikirkan sesuatu, pemikiran tertentu, sel-sel otak akan bergetar dan akan bervibrasi. Jadi vibrasi itu getaran ya. Pada frekuensi tertentu, dan energi kecepatan tinggi ini akan menarik frekuensi apapun yang kita kirim melalui pikiran. Tapi kalau pikiran aja tanpa dibarengi dengan perasaan, ya, itu nanti jatuhnya seperti menghayal. Jadi bedakan menghayal pikiran dengan visual dengan perasaan. Jadi bedakan menghayal dengan visual, ya. Visual itu biasanya memakai perasaan. Nah, sedangkan jantung ini adalah organnya. Kalau kita di Islam bilangnya adalah kolbu ya. Jantung itu adalah organ perasaan. Nah, bentar, Ana mute dulu. Ya, masih kebuka, mohon di mute dulu ya. Fatoni Syifa. Tapi gimana bikinnya mainnya? Nah, jadi jantung adalah organ perasaan, kolbu ya kalau di Islam. Jantung menerima informasi intuitif tentang emosi sebelum otak dan mengirimkan pola sinyal aferen yang berbeda. Inilah yang membuat jantung sangat sensitif dan responsif terhadap perubahan sejumlah sistem yang berhubungan dengan kualitas mental dan emosi lainnya. Jadi, jantung dan pikiran yang ada di otak itu harus selaras. Jadi apa yang kita pikirkan itu harus kita punya feel-nya. Jadi seperti kita berdoa misalnya. Kita berdoa misalnya ingin apa gitu, soal apa misalnya ya, salah satu aja misalnya pengen rumah gitu. Pikiran ingin rumah, pikiran mewujudkan ingin rumah. Ini kita membayangkan rumah di pikiran kita. Tapi kalau pikiran hanya pikiran saja, tidak selaras dengan kolbunya, tapi kolbunya langsung misalnya atau kebalikannya nih, kolbunya pengen rumah tapi pikirannya melawan, nggak mungkin bisa. Entah apa ya dipencet tuh, Mak. Ini udah ada suaranya nih. Dari mana ini dapat uangnya, dari mana ini. Nah, itulah yang membuat tidak selaras antara jantung dan pikirannya. Jadi yang kita pikirkan harus selaras dengan yang kita rasakan. Ngerti ya batas ini ya? Ini dua organ yang sangat berpengaruh pada tadi getaran energi kita, pada getaran vibrasi kita. Ini dua organ yang sangat berpengaruh. Karena apa yang kita pikirkan, tapi kalau tidak pakai perasaan, itu bisa liar. Jadi kita mikir kemana-mana, pikiran liar kemana-mana, tapi tanpa dibarengi dengan perasaan jantung, maka itu hanya akan menguras energi. Jadi selaraskan
jantung dan otaknya ya. Next. Next screen. Nah ini, kita harus terhubung dan selaras. Otak dan jantung terus-menerus saling mentransfer data emosional. Jantung setelah menerima dan memproses informasi dari otak, maka mereka akan mengkomunikasikannya dengan cara memancarkan medan elektromagnetik non-stop. Nah, ini namanya vibrasi. Yang di sekeliling kita, lingkaran vibrasi. Ini adalah kerja otak dan jantung. Makanya kalau kita berpikir susah terus, nah ya, dan itu sinkron, habislah hidupmu. Makanya yang di sekeliling badanmu juga akan menarik kehidupan yang susah terus. Kamu berpikir hutang terus, nah yang terjadi adalah lingkaran sekeliling badanmu akan menarik hutang terus di pikiranmu. Makanya inilah yang kita harus latih biar yang terpancar di badan kita dari selaras otak dan jantung itu harus yang baik. Jadi vibrasi yang kita keluarkan juga baik dan nantinya kita akan menarik yang baik. Jadi ini ibaratnya apa ya? Pusaran ya. Pusaran kalau di air itu kan ada pusaran air gitu kan. Dan itu menarik semua ke dalam ya kan? Semua yang berpusar di dekatnya akan ditarik semua ke dalam. Nah, inilah diri kita juga dengan vibrasi kita. Jadi kita memancarkan vibrasi itu semua yang kita pikirkan, yang terpancar di diri kita itu akan ketarik semua ke dalam diri kita. Nah, itulah harusnya kita menjaga pikiran dan perasaan. Keren kan? Makanya kalau sudah tahu ilmu kayak gini masih mau mikir yang buruk-buruk. Enggak pasti kan? Karena tahu itulah yang menarik semua yang terjadi dalam hidup kita karena pikiran dan perasaan kita sendiri dan itu akan membentuk menjadi vibrasi yang mengelilingi diri kita sendiri. Dan itu akan menarik ke kehidupan kita. Nah, next. Nah, ini. Salah satu penyebab frekuensi turun adalah stres. Stres adalah mekanisme tubuh yang menyebabkan sel-sel tubuh semakin turun dan membawa efek buruk bagi jasad. Ya, jadi kalau kita lagi stres ini, itu frekuensi energi itu langsung merosot, turun jauh. Malah mungkin bisa di bawah tadi yang minder, takut, apalagi yang di bawah level 150 tadi yang force. Nah, inilah salah satu penyebabnya adalah stres. Stres itu membuat sel-sel tubuh yang lain pun akan melemah karena akan membuat hormon, namanya hormon serotonin ya, itu akan menjadi lebih besar. Di saat kita stres, hormon serotonin akan membesar, itu hormon stres, dan akan membunuh hormon-hormon lain, hormon dopamin, hormon apalagi hormon bahagia itu akan disingkirkan oleh hormon stres itu. Makanya jadi imun tubuh jadi akan rusak. Nah, makanya orang stres itu efeknya langsung tek gitu, langsung berasa ke badan semua. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba migrain, tiba-tiba asam lambung, tiba-tiba apa, pokoknya jasad jadi berpengaruh banget gara-gara stres ini. Makanya manage lah perasaan dan pikiranmu tadi ya. Caranya gimana? Nanti caranya. Next. Nah, inilah cara yang terbaik kita lakukan saat stres. Yang pertama adalah olah nafas. Jadi Anda sudah ajarin kan di grup ya, olah nafas itu adalah bernafas dalam-dalam. Jadi nafasnya nggak cepat ya. Bernafas dalam, tarik nafas dalam, lewat hidung, kembungkan perut, terus tahan, terus keluarkan lagi lewat hidung, kempiskan perut,
Nah, begitu caranya. Jadi kalau tidak mau ini pakai hitungan 6, 4, 9. 6, tarik nafas, hitungan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembungkan perut, terus tahan 4, 1, 2, 3, 4. Terus keluarkan lagi, kempeskan perut, keluarkan lagi dari hidung sampai 9 ketukan. Ya, itu adalah nafas dalam. Kenapa pakai pernafasan perut, bukan pernapasan dada? Karena pernapasan perut ini adalah pernapasan bayi. Dan inilah yang membuat rileks. Bayi itu bernafas dengan rileks. Jadi tarik nafas. Sedangkan kalau nafas dada ini akan membuat otot-otot jantung akan mengencang. Dan itu yang malah membuat orang sering suka sesak nafas ya, pernapasan dada. Maka pakailah pernapasan perut. Makanya orang ngerokok itu sebenarnya rileks karena mereka pakai pernapasan perut. Tarik nafas dalam, ngirup asapnya, terus keluarin pakai hidung. Itu yang membuat orang merokok itu merasa rileks karena nafasnya juga dari napas hidung dan pernafasannya juga dari pernapasan perut. Nah, ini yang pertama ya kita lakukan saat stres. Jadi saat stres jangan dituruti, langsung ingat tarik nafas. Istighfar bisa, Mi? Bisa, tapi istighfarnya sambil tarik nafas. Kalau istighfar doang, tapi nafasnya masih memburu, itu tidak akan membantu banyak ya. Jadi tarik nafas. Jadi kalau ada orang-orang marah-marah, jangan bilang sabar, jangan. Tambah kamu tambah ditampar kalau kayak gitu. Karena sabar orang marah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi orang marah langsung tarik nafas, saya tarik nafas, keluarkan. Kalau anak-anaknya marah, tarik nafas deh. Nah, keluarkan. Nah, kayak gitu caranya. Jangan bilang sabar, itu tidak membantu menyelesaikan masalah ya. Nah, yang kedua adalah tidur ringan. Jadi kalau marah, pengen lagi stres nih, bawa tidur aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi nggak bisa tidur nih. Mau tidur gimana? Orang lagi stres pikirannya, olah nafas dulu. Olah nafas dulu, baru bawa tidur. Jadi setelah olah nafas, relax, langsung bawa tidur. Tidurnya sebentar aja. Jadi menghasilkan gelombang theta. Jadi gelombang itu gelombang beta ya. Gelombang beta itu adalah saat kita beraktivitas ya. Kayak sekarang nih kita adalah di posisi gelombang beta. Kita mau menjelang tidur, udah mau ngantuk-ngantuk nih, ngantuk-ngantuk ayam. Nah itu gelombangnya gelombang alfa. Nah itulah saat yang tepat untuk berafirmasi atau bervisualisasi di saat gelombangnya alfa antara setengah tidur ya. Nah ini misalnya gelombang ini biasanya anak pakai untuk hipnotis ya, hipnoterapi. Nah, yang gelombang setelah gelombang alfa adalah gelombang delta. Ini adalah deep sleep. Nah, ini gelombang theta, ini di atasnya lagi gelombang delta. Jadi tidur yang sangat dalam. Tapi dalam kondisi rileks setelah olah nafas ya, baru dapat kondisi untuk mengurangi kecemasan tadi yang karena stres. Yang next. Nah, ini grounding. Grounding ini banget bermanfaat ya. Grounding itu apa? Grounding itu adalah melepaskan alas kaki dan berjalanlah di tanah. Itu namanya grounding. Tanpa alas kaki berjalan di tanah. Jadi tanah itu menyerap semua energi negatif dalam diri kita. Jadi jangan jijian lah jalan di tanah karena itu manfaatnya luar biasa. Kita dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi makanya ada hadis yang mencuci bejana dengan tanah ya. Karena air liur anjing hanya bisa dicuci dengan tanah. Kenapa? Ternyata riset membuktikan tanah itu bisa mematikan virus-virus cacing pita atau yang lain yang keluar dari air liur anjing itu. Dan dibuktikan dengan tanah hilang sama sekali, sedangkan dengan sabun masih ada tersisa beberapa virus itu di bejana itu. Makanya dipakailah dengan tanah mencuci. Makanya tadi waktu COVID itu sebenarnya sangat disayangkan kalau orang menguburkan COVID itu orang takut ya. Karena sudah kena tanah, akan mati semua itu namanya virus ya atau semua yang buruk itu. Jadi jangan takut untuk grounding.
apalagi badan lagi capek, lelah, lagi stres berat, nah carilah tanah. Langsung berjalanlah di tanah tersebut dan niatkan, aku mengembalikan semua energi buruk ke bumimu ini ya Allah. Tarik semua, bayangkan disedot oleh tanah semua energi negatif kita dari kepala sampai turun sampai ke kaki. Hempaskan semua ke dalam bumi. Dan itu akan jadi rileks nantinya. Jadi kalau stres jangan aneh-aneh. Ini sudah ada caranya ya. Jadi kalau masih aku stres nih, udah out itu langsung wisuda. Wisuda langsung DO dari jadi murid anak ya. Nah, yang ini balik ya. Tadi nomor 4, ini nomor 3. Self talk positif. Self talk itu adalah berbicara pada diri sendiri. Jadi berbicara pada diri sendiri itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri, self talk pada diri kita sendiri, itu untuk meningkatkan harga diri kita, mengurangi stres, gejala kecemasan, dan untuk gangguan kepribadian. Biasanya kan kita hanya mendengarkan omongan orang lain, tapi kita pada diri kita sendiri kita jarang ngomong. Jadi saat di cermin kita bicara, kamu sangat berharga, wahai diriku. Kamu diciptakan tidak sia-sia oleh Allah. Kamu mempunyai misi yang penting di bumi ini. Kamu sangat berharga, wahai diriku. Abaikan semua omongan orang di luar. Abaikan semua. Self talk pada dirimu sendiri. Lalu sayangin dirimu sendiri. Semuanya. Kamu pokoknya hargai kamu. Banyak-banyak berterima kasih pada diri kamu sendiri. Itu namanya self talk positif. Dan semua itu mendengar. Anggota tubuh kita itu mendengar. Jangan dikira anggota tubuh kita itu tidak mendengar ya. Anggota tubuh kita itu mendengar. Karena 80% tubuh kita ini adalah air. Dan air, sudah tahu sendiri ya, hasil penelitian dari Masaru Emoto, air itu bisa berubah partikel airnya menjadi indah jika dibacakan semua yang indah, dan akan menjadi hancur jika dibacakan yang jelek. Ya, makanya air zam-zam itu sangat indah partikel airnya. Karena apa? Karena setiap hari mendengarkan lantunan Al-Quran. Beda dengan air yang dibacakan, yang didengarkan musik metal, itu akan partikelnya hancur. Makanya anak kecil, anak-anak yang sering dimarahi, itu partikel air di badannya hancur. Kasihan sih sebenarnya. Jadi anak-anaknya akan sering sakit, imunnya akan sering turun, karena partikel airnya hancur karena sering mendengar omelan, marah orang tuanya, karena sering mendengar kata-kata kasar. Nah itu sudahlah, jangan lakukan lagi itu ke anak-anakmu, kasihan anakmu. Jadi pahami ilmu ini agar kalian tahu cara mendidik anak yang baik, jadi tidak menyesal di kemudian hari ya, karena kalian sendiri yang melakukan. Next. Nah ini, tingkatkan alfa. Tadi kan Anda sudah terangkan kalau kondisi otak manusia beta, alfa, delta, dan theta. Nah ini adalah alfa. Alfa ini dicari adalah kondisi rileks dan tenang. Caranya yang dengan tadi ya, dengan olah nafas. Jadi inilah salah satu cara untuk menekan stres dalam diri. Tingkatkan alfa, banyakin olah nafas. Kalau sudah tingkatkan alfa ini adalah nafasnya akan nafas lambat. Dan nafas lambat itu tidak akan jadi orang pemarah. Karena orang pemarah itu nafasnya cepat. Pasti nafasnya cepat, memburu, jantungnya lebih makanya orang pemarah itu kenanya nanti penyakit jantung atau stroke. Karena apa? Karena jantungnya memompa lebih kencang darah. Jadinya urat-urat pembuluh darahnya jadi lebih cepat memompa darah sehingga pembuluh darahnya bisa pecah. Nah ini, makanya jelek banget ya. Makanya kita belajar ini biar kita menjadi manusia yang tenang ya. Tidaknya kita tidak membuat orang-orang di sekeliling kita jadi sebel lihat kita gitu aja. Jadi orang dekat kita malah nyaman, orang dekat kita malah senang, karena diri kita sendiri sudah nyaman ya. Next. Nah ini,
Ini kata-kata bisa membuat Anda merasa baik atau buruk. Semakin Anda berkonsentrasi pada kata positif, semakin Anda mulai mempengaruhi area otak lainnya karena mereka merangsang lobus frontal otak. Jadi, studi ada menunjukkan kata-kata positif itu akan membuat orang merasa baik dan membuat orang lebih sehat ya. Benar kata-kata itu sangat pengaruh. Makanya jangan jangan pelit lah untuk berkata baik, apalagi untuk anak-anaknya ya. Selalu ucapkan baik. Anak agak aktif, selalu agak sedikit aktif langsung, wah anak mama ini besok jadi atlet nih. Nah, langsung kayak gitu. Jadi jangan pernah mengucapkan kata negatif untuk anak, karena nanti yang terekam di otaknya adalah yang negatif itu. Jadi jangan pernah ada kata jangan atau tidak ke anak ya. Kalau kamu bilang, kan adek kamu jangan nakal, itu kata jangan itu tidak ada di kamus alam bawah sadar. Jadi kamu bilang, kamu jangan bayangkan gajah. Pasti kamu bayangkan gajah kan? Kamu tidak jangan misalnya lagi, kamu jangan bayangkan harimau. Pasti kamu bayangkan harimau. Jadi jangan ada kata jangan di anak ya. Kalau langsung aja kalimatnya, misalnya anak jangan nakal. Nah, itu yang masuk ke otak anak itu adalah nakalnya. Nah, jadilah anak itu nakal. Karena mereka otak alam bawah sadar itu tidak menerima kata jangan atau tidak. Jadi mereka langsung aja misalnya, anak soleh, ini mainnya di sini. Misalnya, anak soleh, sini aja. Atau gimana. Pokoknya terserah kalian lah mengatur kata-kata ya. Karena ingat lagi, tidak ada kata jangan. Ya, tapi ketika Anda mengucapkan kata-kata negatif, itu akan meningkatkan aktivitas di rasa takut otak. Nah, makanya jangan suka nakut-nakutin anak. Hal ini akan menyebabkan orang akan merasa tegang dan gugup saat mendengar kata negatif. Jadi jangan nakut-nakutin. Di sana ada ini, di sana ada itu, di sana ada ini. Duh, janganlah. Itu akan jadi fobia nantinya untuk dia sudah dewasa. Dengan kalian yang masukkan sendiri kata-kata negatif itu. Kamu jangan boros, nanti ini. Kamu jangan ini, nanti miskin. Dia jadi ketakutan nanti untuk mengeluarkan uang. Emang duit itu gampang dicari, itu susah atau dicari. Nah, kata susah itu akan sampai dia besar nanti akan jadi susah untuk mempunyai uang. Sekarang muhasabah diri aja. Kalian bagaimana mengucapkan kata-kata kepada anak-anak kalian. Ya, next. Nah ini tadi balik ke peta kesadaran ya. Jadi bayangkan orang yang di level 300, level 300 itu adalah level kemauan ya, level kemauan. Jadi dia punya, maksudnya dia punya mimpi, kemauan, optimis, memiliki tujuan di level 300. Orang yang sudah punya frekuensi energi 300, dia akan bisa mempengaruhi, menetralkan 90.000 individu di bawah level 200. Keren kan? Jadi di bawah level 200 tadi adalah bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, apatis, bersalah, malu. Itu semua level di bawah 200. Level 300 itu adalah optimis. Jadi orang optimis itu akan bisa mempengaruhi 90.000 individu. Coba. Itu karena apa? Karena vibrasi di tubuhnya dia itu, di sekeliling dia itu mempengaruhi sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya. 90.000 bayangkan. Waktu Ana di Bali, Ana diukur vibrasinya itu 10 meter lebih. Pakai alat pengukur
alat pengukur vibrasi ya, alat pengukur energi, vibrasi energi. Itu 10 meter lebih. Itu bayangkan satu orang dengan level vibrasi 10 meter lebih, dan itu orang yang masuk dalam lingkaran kita 10 meter lebih itu berapa orang? Coba. Dan kita bergerak kemana saja. Dan itu bisa kita pengaruhi dengan energi yang kita bawa. Jika kita level vibrasinya sudah ada level power ya. Nah, ini level 400, ini adalah orang yang bijaksana, orang pengertian. Dia bisa menetralkan 400.000 individu. Tuh, makanya Anda bilang kalau ingin merubah anak-anakmu, merubah ke sekelilingmu, kamu yang harus berubah duluan. Kamu nggak bisa mengharapkan orang lain baik sama kamu, sedangkan diri kamu aja masih di bawah level force. Gimana coba? Level kamu aja masih di bawah 200 misalnya. Level kamu yang rendah itu tidak akan bisa mempengaruhi orang lain untuk dia berbuat baik kepadamu. Yang ada, kamu malah menerima sesuai yang kamu pancarkan itu. Misalnya kamu malu atau minder. Nah, orang akan memberi kamu rasa malu itu lagi nanti. Orang akan memberi kamu rasa ini lagi, rasa marah lagi, rasa ini lagi. Itu karena kamu apa? Karena pancaran energimu sendiri yang menarik itu terjadi pada dirimu sendiri. Paham ya batas ini? Paham semua? Dibuka sedikit kalau di. Oke, paham ya. Jadi inilah yang membuat kita wajib ya, wajib hukumnya menaikkan frekuensi energi kita kalau ingin kita bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa orang lain berbuat buruk pada kita? Karena level energi kita masih buruk. Itu aja sekarang, balikin ke diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena level energi kita masih buruk. Kita masih di bawah 200. Posisi 200 tadi apa? Udah paham semua ya. Posisi 200 di bawah 200 adalah benci, hasad, nafsu, putus asa, menyalahkan, tuh, merasa tidak berharga, tuh, agresif, sombong. Itu yang membuat orang berbuat itu pada kita karena vibrasi kita menarik itu semua ke kehidupan kita. Nah, masih mau kayak gitu? Enggak kan? Kayaknya dicek aja kalau hidupmu masih masih banyak ketidakadilan kepada dirimu, yaitu karena dirimu sendiri yang menariknya ya. Begitu cara kerja energi. Next. Nah, ini apa lagi? Level 500 bisa menetralkan 750 individu di bawah level 200. Level 500 itu apa? Cinta kasih dan rasa hormat. Jadi orang yang punya empati kepada orang lain dan pokoknya rasa cinta kasihnya itu nggak cuma pada orang, pada sesama, pada makhluk Allah, pada binatang, pada tumbuhan. Jadi dia tidak menghina, tidak meremehkan orang lain. Itu udah level cinta kasih. Dan orang yang punya energi frekuensi ini bisa menetralkan 750.000 individu. Ini vibrasi di sekeliling dia udah besar sekali. Jadi dia bisa mempengaruhi orang banyak. Sebenarnya pilpres itu ya sebenarnya kalau orang udah tahu ilmu begini mah nggak usah curang-curang lah, netralkan dirinya sendiri, perbaiki diri sendiri, otomatis orang di sekeliling juga dia akan ngerasa nyaman di dekat dia ya. Nggak harus ini, cuman mereka belum ngerti aja ilmu ini. Nah ini di level 600 menetralkan 10 juta loh, bayangkan 10 juta itu apa? Perasaan damai, bahagia, keren banget. Ini level-level di atas seperti Nabi Rasul. Nah, 600 ke atas itu sudah di atas level Ustadz, Kiai, atau orang-orang ulama atau yang sudah posisinya udah damai, udah bahagia. Nah, itu lihat sendiri kan kenapa dia bisa banyak pengikutnya. Karena level energi dia bisa menetralkan 10 juta individu. Keren ya. Mau kayak gini? Ya, kita belajar sedikit-sedikit ya. Next. Nah, ini 700.
Level 700 itu adalah kesadaran murni. Kesadaran murni tadi Anda bilang kan sudah seperti Nabi dan Rasul. Udah jadi tujuannya hanya ilahi. Vertikalnya ilahi, habluminallah dan habluminannas. Jadi dia bisa menetralkan 70 juta individu di bawah level 200. Makanya ini dibilang adalah memanusiakan manusia. Orang dengan level 700 ini adalah tugasnya memanusiakan manusia. Next. Nah, ini. Jadi energi itu menular. Baik positif maupun negatif. Jadi segalanya itu adalah energi ya. Termasuk itu pilihan. Jadi izinkan energi positif saja yang masuk ke dalam kalian, ke dalam circle kalian. Jadi hindari circle yang negatif, orang-orang yang masih berkesadaran rendah tadi, yang masih di level force. Karena kalau kamu sendiri belum bisa, yang tadi belum bisa menetralkan orang-orang di bawah level 200, maka kamu akan ikut terpengaruh di situ. Kecuali level energimu sudah tinggi, kamu bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu yang level energinya di bawah 200 tadi. Ini caranya adalah hindari toksik-toksik itu. Walaupun mungkin kamu masih toksik juga, tapi ada kesadaran kamu untuk menjadi lebih baik. Nah, jaga pikiranmu dan perasaan untuk terus dalam lingkungan positif. Ini kalau kamu masih merintis ya, kalau masih merintis untuk naik terus frekuensinya. Nah, ini caranya yaitu hindari. Jaga pikiranmu. Kalau kamu energinya sudah cukup positif dan bisa mempengaruhi kelilingmu tadi, maka lingkunganmu akan sepositif dirimu juga. Karena apa? Karena kamu sudah bisa mempengaruhi banyak orang di level 200 tadi. Next. Nah ini. Kalau orang sudah frekuensinya tinggi, jadi itu nggak akan ngaruh itu omongan-omongan orang. Dia akan ada shield, ada benteng yang melindungi dirinya sendiri. Ah, terserah lah gitu kan. Orang mau whatever lah, orang mau bilang apa tentang saya udah membentengi diri saya sendiri, saya udah gak pengaruh gitu loh, gak pengaruh lagi apapun yang orang bilang. Jadi kegelapan itu tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan. Dan cahaya tadi adalah level 200 ke atas, ya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukan. Jadi semua dari Martin Luther King Jr. Next. Nah, ini jadi kita jangan fokus keluar, fokus ke dalam. Waktunya untuk move in ya. Ngerti ya batas ini? Oke, terima kasih. Yang mau bertanya silahkan buka video. Silahkan sampai jam 11 kita tanya jawab. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Dengan Mau siapa? tanya, Mi. Reni. Ini. Kan tadi, Mi, orang yang tenang itu energinya itu sudah tinggi ya, Mi. Iya. Tapi sekeliling kita banyak tuh, Mi, yang kelihatan misalkan di kantor nih. Kan saya masih orang yang cerewet, responsif lah apakah yang dimaksud tentu harus diam gitu, Mi? Tapi ada juga yang sekeliling kita terlihat diam, terlihat sabar, tapi penyakitan, Mi. Jadi yang dimaksud tenang itu seperti apa? Bukan diam atau bertindak tetapi dengan sesuai gitu, Tenang Mi. itu Ya, langsung dijawab terima ya. kasih. Assalamualaikum. Tenang itu damai, Mbak, di hati. Jadi bukan tenang itu bukan diem, tapi diam-diam taunya belakangnya nyuruh dukun. Jadi tenang itu dari diri kita sendiri yang merasakan. Pernah nggak sih kamu rasanya nyaman gitu aja, rasanya damai gitu, rasanya
Ada nggak pernah ngerasain posisi begitu Pernah, nggak? Mi. Nah, itu posisi itulah yang dibilang tenang, damainya. Kita bawaannya tuh pengen senyum aja. Pokoknya nyaman aja, apapun yang terjadi nyaman aja rasanya. Terus bawaannya ya udah netral aja. Itu yang dibilang tenang, ya. Jadi bukan tenang, bukan menyendiri, bukan. Tapi tenang itu dalam jiwa kita sendiri, dalam hati sendiri kita sendiri. Kalau kita ngerasain apa, maksudnya orang mau ngomong apa, tapi kita tidak ngerasa kesepian. Ya, kita damai aja di dalam hati ini, rasanya nyaman aja, nyaman. Pokoknya apapun yang terjadi ya Emang ada sudah. di situ. Itu, ya. Oh, nggak apa-apa Berarti, Kak aja. Baren. Baik, Umi. Terima kasih. Ya, Mbak Yeti minta tolong tutup audionya. Siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung di sini loh. Tapi tadi sudah Assalamualaikum, jelas semua ya penjelasan Nana ya. Ya, Assalamualaikum, silakan. Om. Waalaikumsalam. Halo, Om. Maaf baru menyapa. Tadi masuk belum salam. Ya, silakan Mbak Pipit. Mau tanya, kalau yang self-talk itu yang afirmasi atau kita seperti berbicara, misalnya, kalau misalnya kita sakit, ada badan yang kita ajak ngomong, atau kita ajak kerjasama badan, atau self-talk yang seperti apa, Om? Iya, self-talk itu berbicara pada diri kita sendiri. Bahkan saat berdoa itu pun kita berbicara pada diri kita sendiri ya. Kita memasukkan kata-kata positif. Kita sholat itu pun Mbak, itu namanya self-talk. Jadi kalau kita ngerti artinya ya, jadi pas kita sholat itu kan, baca Al-Fatihah aja kan, itu adalah kita memasukkan kalimat positif ke badan kita kan, ya kan? Kayak kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kita memasukkan kata-kata baik kan ke dalam diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Coba apa yang nggak baik? Dari sholat kita semua itu tuh semua adalah kalimat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang membuat kita tuh nyaman, kita tenang. Karena kita mengerti apa yang kita baca dan kita tahu itu adalah untuk badan kita sendiri saat kita baca. Jadi self talk bisa bisa dalam doa, bisa dalam ucapan sehari-hari, bisa saat kita terpuruk misalnya kamu menangis, oh tenang aja, ini semua akan berlalu, santai aja. Kamu bisa kok. Kamu orang terpilih. Kamu di dunia ini tidak diciptakan sia-sia. Itu hanya kerikil yang lewat. Itu kan kalimat-kalimat positif untuk diri kita sendiri ya, yang membuat kita lebih lebih maksudnya lebih tenang untuk menghadapi. Anak nggak mau bilang lebih kuat ya, karena apa? Karena saat kita bilang, jadikan aku kuat, nanti yang ada kamu dikasih ujian terus sama Allah. Itu nggak boleh sebenarnya, jadikan aku kuat itu. Karena ujungnya nanti, nih biar kuat nih, kamu suruh bawa batu nih segede ini kamu kuat. Jadikan aku sabar, kamu minta sabar, kamu dikasih ujian terus. Kalau langsung aja aku bahagia, ya udah bahagia terus, ngapain tuh banyak mau jadikan aku sabar, istri soleha. Yang ada nanti kalau kamu doa istri soleha ya udah suamimu jadi ujianmu. Jadi lebih ke Ya kan? kata-kata motivasi aja ya, Om ya. Apa yang terbaik yang Iya, dibutuhkan di badan, betul. kalimat motivasi Dan ya, itu Om ya. iya, dan itu nggak ada ininya ya, nggak ada harus ngomong apa ya, sesuai nyaman kamu aja. Kamu nyamannya di mana ya, lakukan aja yang paling kamu nyaman. Aku sehat, aku bahagia. Itu kan kalimat-kalimat baik juga dan afirmasi. Dan itu nggak harus. Tapi Ana sarankan sih di saat-saat otak alfa ya, karena itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarmu. Makanya Ana ajarkan bangun tidur, ya, itu kondisi otak masih dalam keadaan alfa karena bisa masuk langsung kata-katanya karena kondisinya masih masih rileks ya otaknya. Atau pas mau tidur, nah itu masukkan kata-kata baik itu agar cepat masuknya ke dalam alam bawah sadar gitu sih. Tapi untuk sehari-hari ya lakukan aja.
Baik Ngerti Om, Mbak terima Pipit? kasih. Ya. Insya Ya, Allah. yang lain. Ya, ada waktu 10 menit. Setelah itu kita terapi sebentar. Udah? Mbak Ina gimana? Alhamdulillah, makasih Umi. Baik, insya Allah Sehat Mbak Ina? sehat. Ya udah. Ada yang mau ditanyain? Mbak Mita ada? Ya Umi mau nanya, Mm-mm. kalau misalnya dalam perasaan itu ada apa ya, Penolakan. masih ada rasa atau maksudnya harapan gitu kan, ya Allah, aku tidak mau, tidak ingin menikah lagi, aku ingin menjadi pasangan untuk suamiku nanti di surga, misalnya kalau yang sudah suaminya udah meninggal gitu kan, itu termasuk kemelekatan Iya, apa enggak? kemelekatan itu termasuk Oh, kemelekatan. iya. Jadi jadi nikmati aja hidupmu sekarang. Enjoy aja ya Om. Jangan mematok aku nggak mau nikah lagi, pengen bersama suamiku di surga. Yakin suami kamu di surga? Halo. Jadi, jangan gitu loh. Jadi udah kamu gini Mbak Mita, saya ajarkan gini ya. Kamu bilang gini. Oh, tuh udah mau nangis aja sih. Mbak Mita, jadi lalu kamu bilang, aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Mewek, sabar. Aku berdamai Mewek Mbak Mitanya. dengan keadaanku sekarang. Yang lain di close dulu ya. Mute dulu yang lain ya. Mbak Humi Haza di mute dulu. Nah, aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Apapun yang terjadi, aku ikhlas, aku ridho. Aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Ucapkan pelan, aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Kamu nggak bisa menentang semua yang terjadi, tapi kamu harus berdamai dengan keadaan. Kalau kamu udah berdamai dengan keadaan, itu akan membuat kamu lebih rileks. Kamu nggak bisa melawan takdir, misalnya aku nggak mau nikah lagi. Kan itu berarti kamu melawan. Walaupun dalam hati kamu niatnya baik ya, pengen, tapi itu nggak bisa begitu. Kita nggak bisa memaksakan semua yang akan terjadi di kemudian hari karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ya. Jadi lebih baik kita berdamai dengan keadaan kita sekarang. Yang lain pun kalau punya masalah tetap ucapkan ini. Aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Terima aja. Kamu nggak punya uang, aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Kamu kesal, kamu marah, aku berdamai. Terima semua. Aku berdamai dengan keadaanku sekarang. Terima dulu. Setelah hatimu bisa menerima, kita mulai terapi nanti. Lebih lega, Mbak Mita? Iya kan? Iya. Mama meninggal kemarin karena ada rasa nggak rela juga. Perasaan nggak sakit, tapi kok meninggal gitu. Belum sempat bahagiain. Tapi nggak bisa mengulang keadaan kan? Tidak akan bisa kembali lagi, menghidupkan kembali kan tidak bisa. Jadi intinya sekarang yang harus diterapi itu diriku sendiri. Ya ujungnya aku berdamai dengan keadaan ini. Aku terima semua keadaan ini dengan ikhlas, dengan ridho. Lebih santai ya. Ada yang plong ya, ada yang terlepas kan? Benar? Ada yang terlepas. Gitu. Dan soalnya kalau itu melekat, Mbak, jadi di almarhum suamimu juga nanti dia, ya. Kamu nggak pengen kan dia masih melekat dengan sesuatu di dunia karena kamu ikhlas.
Gak apa-apa kok, dia rela kok kamu nikah lagi. Ya, dan insya Allah kalau kamu sudah memperbaiki diri, nanti dapatnya yang lebih baik juga insya Allah. Ya, tapi nggak usah nggak usah, berjalannya waktu aja. Ya, oke, yang lain? Yang lain udah paham ya? Gak ada lagi? Di keke mana keke? Buka keke. Udah lama nggak lihat keke. Red, kita belum beli keke nih, Red. Mbak Keke buka videonya. Mana nggak kelihatan bakal kamu? Itu yang Alia. Oh iya itu kelihatan deh. Oh, iya. Udah disiapin air semua? Punten tanya satu lagi Oh ya, silahkan. kalau untuk apa supaya kita jauh dari toksik ya gitu. Pertama kan kita juga yang harus move in, kita yang menaikkan level energi kita menjadi berusaha lebih baik. Nah, terus untuk supaya kita dapat menjauhkan gitu, jauh dari energi negatif, orang-orang yang berenergi negatif, selain kita yang menaikkan level energi kita, apa ada cara yang lain misalnya itu yang toksik itu berada di lingkungan terdekat kita gitu. Cara untuk menjauhkannya bagaimana selain kita menaikkan level energi kita? Sebenarnya kalau level energimu sudah tinggi, Mbak, itu nggak perlu dijauhi. Sebenarnya kamu bisa merubah dia otomatis karena kamu bisa menetralkan orang-orang di level energi 200 tadi kan? Iya kan? Kayak ulama itu tadi kan bisa menetralkan 10 juta orang di level 200. Jadi semakin kamu tinggi level frekuensinya, kalau apalagi toksiknya cuma 1 atau 2 orang, buat dia berubah harusnya tidak usah dijauhi kalau orang-orang kayak gitu. Tapi kalau kamunya masih takut terpengaruh, ya udah jaga jarak aja. Itu pun berarti tanda kamu masih level energinya masih rendah karena kamu masih takut terpengaruh. Itu sebenarnya kalau orang sudah level energi tinggi ya nangis. Kita kamu baik aja ya. Nih, aku nepuk Mbak Mita sekarang pundaknya. Kamu baik-baik aja. Dia akan nangis. Energi Ana sampai ke sana. Tuh, Mbak Mita ngerasain kan Ana tepuk-tepuk pundaknya. Itu. Jadi energi itu memancar keluar jauh. Walaupun lewat handphone, walaupun lewat manapun bisa kita. Makanya Ana bisa ngasih energi lewat jarak jauh itu bukan klinik, bukan dukun, bukan apa. Ini hanya permainan vibrasi energi. Ya. Jadi kita bisa mempengaruhi orang kalau frekuensi vibrasi energi kita udah besar. Oh, mewek dia, Mbak Mita di Jambi loh. Sentil dari Bekasi. Dengan cara begitu Mbak Pipit. Jadi kamu kalau udah naik level frekuensinya, kamu gak usah takut sama orang-orang toksik. Ya, karena kamu bisa merubah mereka jadi lebih baik. Terus naikkan terus, naikkan terus. Dan sekali yang terpenting adalah biar energi kita powerful adalah kita mencintai diri kita sendiri. Itu yang pertama. Nanti Ana ajarkan ya. Halo, hari ini udah nggak ada yang bertanya? Udah ya? Oke. Air di depan sudah semua. Air untuk minum. Retno pasti yang gede itu langsung. 3 ret. Mesti dibuka nggak? Nah, gini. Jadi energi itu bisa masuk kemana aja kecuali kaca.
botolnya botol kaca, itu tutupnya dibuka. Tapi kalau botolnya plastik itu bisa nembus. Itu energi. Makanya Ana selalu suka masukin energi negatif ke botol, ya, karena itu botol kaca, karena itu kaca. Tapi ini kaca yang tidak ada belakangnya, kayak bukan cermin. Nah, jadi itu tidak bisa ditembus oleh energi. Tembusnya dari botol. Kalau botol kaca buka kacanya, tapi kalau botol plastik biarkan. Ya, itu cara masukin jin dalam botol. Karena jin itu tidak bisa tembus, karena kan jin itu energi ya. Jadi ini permainannya permainan ilmiah, bukan permainan klinik-klinik gitu. Nah, kalau energi kita levelnya di atas energi jin, tadi kan yang sudah ada terangkan, jadi itu bisa kita ambil, kita pegang, masukin ke botol, udah, tutup botol atasnya dengan doa, tutup, udah, kurung dah mereka. Terserah mau diapain nanti, ya. Oke, kita self love. Duduknya sila, fokus. Cari tempat yang sepi kalau bisa, yang tidak terganggu lalu lalang orang. Taruh semua botolnya di depan, ya. Saya niatkan untuk memancarkan energi kepada seluruh member Zoom yang ada di pagi hari ini. Semua energi baik terpancar di diri kita sendiri. Pejamkan mata, kita self-talk dulu, self-love untuk diri kita sendiri. Taruh tangan begini, ya, seakan-akan memeluk diri sendiri di atas pundak. Pundak. Pejamkan mata, lalu katakan pada diri sendiri, wahai diriku, maafkan aku. Bayangkan kamu, wahai diriku, maafkan aku. Selama ini aku sudah zolim kepadamu. Aku menyesal. Aku menyesal. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih selama ini sudah menemaniku dalam susah dan senang. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih selama ini sudah menemani aku. Peluk dirimu dengan erat. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku karena sudah lama tidak memperhatikanmu selama ini. Maafkan aku kalau selama ini dirimu tanpa pernah bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku, wahai diriku. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih selama ini sudah bersamaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku mencintaimu, wahai diriku. Aku mencintaimu, wahai diriku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Tepuk-tepuk bagian yang dirasakan sakit. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih sambil ditepuk-tepuk bagian yang sakit. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Aku mencintaimu. Kepalanya sakit, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagian tengah alis, terima kasih, terima kasih, terima kasih, wahai mataku. Sudah memberikanku penglihatan yang baik selama ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih seluruh tubuhku. Terima kasih. Yang sendawa, mual, muntahkan semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku mencintaimu, wahai diriku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Udah lebih nyaman? Kalian tahu buktinya kalau tubuh mendengar. Sekarang coba rapatkan kedua telapak tangan kalian ini seperti ini dan lihat mana yang lebih panjang atau lebih pendek. Ada yang sama panjang, ada yang lebih panjang, lebih pendek. Nah, katakan pada yang lebih panjang atau lebih pendek, wahai tanganku, sama rata. Sekarang kalian sama rata tingginya. Lalu ditiup. Nah, ukur lagi. Udah sama rata? Sama. Tadi ada yang panjang pendek kan? Iya. Nah, itu tanda tubuh kalian mendengar. Ya, ini salah satu bukti ilmiah kalau tubuh kita mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi jangan dibilang, oh, kok aneh ngomong sama tubuh lah. Tadi aja panjang pendek, sekarang bisa langsung sama rata karena atas perintah kita sendiri ya. Baik, Masya Allah. Mbak Mita pusing ya? Jadi ini diusap-usap. Nah, kepalanya buang semua. Kulepaskan semua. Itu karena ikatan-ikatan itu baru membuka lagi sekarang. Nah, sekarang pegang air minumnya. Biar mau belajar juga ngasih air doa ya. Nggak pinter-pinter dari dulu ngasih air doa. Jadi, kita tahu tangan kita adalah sumber energi ya. Ini adalah penyaluran energi. Posisinya begini. Tidak merapat, tidak tegang, tidak ini. Posisinya begini, pegang. Jadi, bilang pada tangan. Aku niatkan, aku menyalurkan energi tubuhku ke dalam air di dalam botol ini untuk menghilangkan semua energi negatif dalam tubuhku. Lalu rasakan, bayangkan telapak tangan kalian mengeluarkan sinar putih dan masuk ke dalam botol itu, membuat air itu jadi bercahaya berwarna sinar putih juga. Mulai dari bawah dasar botas ke atas, ke atas. Semua air dalam botol tersebut menjadi berwarna putih terang bercahaya. Lalu usapkan dari atas mulut ke bawah. Ya. Lalu diminum sekarang. Bismillah. Itu energi kalian sendiri dengan bantu. Silakan Mbak Mita biar hilang sakit kepalanya. Sudah Mbak Ina?
Saya Om. Saya Wow. dari pertama Umi suruh tepuk-tepuk mana yang sakit sendawa terus nggak berhenti dari tadi. Yang bagian mana itu tuh nggak berhenti. Ada bagian payudara itu kan agak kadang-kadang nyeri, kadang-kadang ini. Dia memang ada benjolan kayak yang bilang. Itu setiap ditepuk tadi padahal pelan tepuknya itu sendawa terus ini. Sekarang pegang. Nah, pegang aja. Anda bantu. Ada hawa panas di tangannya. Pegang terus. Terus bayangkan kamu hancurkan benjolan itu. Benjolan itu hancur seperti batu yang dipukul. Kalau mual muntahin. Muntahkan. Bismillah. Keluar semua. Minum air tadi. Dari kaki sampai kepala merinding. Nah, itu bukan penyakit medis ya. Oke. Udah, siapa yang mual masih belum keluar, dibantu keluarin. Umi Haza gimana rasanya? Fokus Mak lagi di jalan. Iya, tapi nyimak masih bisa mengerti lah ya. Insya Allah nyimak nanti di kampung diulang lagi mudah-mudahan. Ini tadi antara apa sih namanya nyimbangin materi dengan suara kebisingan agak payah juga jadinya. Iya benar. Si anak juga udah mulai mau bobok dia. Oke. Jadi akhirnya Mak duluan off ya teman-teman semuanya. Hati di jalan ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatmi gimana? Mbak Ria yang nggak buka sudah bisa ya? Mak, aku merasa kanan sama kiri beda ya, Mak? Apanya? Energinya lebih banyak yang masuk yang kanan. Oh, kamu pegang dua ya? Dari yang tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Iya. Karena emang kanan kan memang selalu bergerak ya. Dan semua, makanya Qigong itu kan menggerakin kedua tangan itu kan biar kanan kiri. Kalau belum bisa ya harusnya dirangkul dua-duanya botolnya. Selama ini juga kalau ngerasain energi yang kanan doang sih, seringnya kerasanya. Tadi yang kayak gini berasa nggak? Kan aku telat tadi masuk. Ya coba sekarang ulang. Ini, jadi aku memohon salurkan energi di kedua telapak tangan. Jadi begini. Akan ada serat-serat berasa. Berasa sih. Nah, kenceng nggak? Tapi lebih berasa kanan. Panas. Harusnya keduanya karena ini saling terhubung. Iya berasa. Ya, latihan aja ya, biar lebih kuat nanti energinya. Kedua-duanya harusnya. Ya. Oke. Udah ya, yang lain ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Yang nggak buka video pun semoga menyimak dengan baik ya. Walaupun kalian rugi tidak buka video karena Anda tidak transfer energi yang tidak buka video. Maaf Ya. Boleh minta diulang nggak kalimat yang waktu kita akan memasukkan energi ke air itu? Oh itu. Mau saya catat. Mbak Pipin itu nggak usah SOP sekali, kata-katamu sendiri aja. Yang kira-kira iya, misalnya kamu butuhnya apa nih buat di air ini? Misalnya kamu butuh untuk menghilangkan sakit kamu. Misalnya kamu sakit lutut nih. Aku mohon jadikan air langsung gini. Jadikan air ini sebagai penyembuh sakit lututku. Langsung fokus kayak gitu. Jadi sakit kepala udah, bayangkan masukin energinya.
mandiin. Nah, itu jadi semua. Seperti air mandi gitu ya? Iya, jadi. Kayak gitu caranya. Jadi kita belajar visual dan visual itu jadi. Ya, visual itu jadi. Oke, udah. Terima kasih, Terima Tadi kasih, kita udah self love, udah saling ini kan, udah saling membersihkan tubuhnya itu dengan mencintai diri sendiri. Masih mau satu terapi lagi atau udah selesai? Lanjut, Mak. Oh, lapar ini tahu. Satu terapi lagi, masukin cahaya ya. Mbak Ayumi, ready? Walau di mobil ya. Ya. Nih, aku di mana ya? Aku harus dimasukin. Pegang tengah dadanya. Tangan kiri di bawah. Ini video kok karena glowing banget ya. Salah itu kameranya. Tangan kiri di bawah. Seperti kita posisi sholat ya. Tapi di sini posisinya. Fokus. Pejamkan mata. Kalian dengar saja perintah yang anak ucapkan dan lakukan. Yang lain tolong tutup audionya, Mbak Ria. Iya. Pejamkan mata. Saya sebagai pengusir semua cahaya negatif, energi negatif dalam diri ini. Masukkan cahaya putih di dalam tengah dadanya. Cahaya putih di dalam tengah dadanya yang dipegang. Lama-kelamaan cahaya itu membesar, membesar, besar, menyebar ke seluruh dadanya, naik ke lehernya, naik ke kepalanya, naik ke ujung kepalanya, lalu turun lagi ke bawah, turun dari dada ke perut, ke paha, ke kemaluan, ke kaki-kaki, sampai ke ujung jari. Bayangkan badanmu sekarang semua bercahaya. Hijarkan cahaya itu perbesar. Perbesar cahayanya. Hijarkan, hijarkan, hijarkan lebih besar lagi. Kamu sekarang adalah cahaya. Semua yang buruk akan keluar. Semua yang buruk akan keluar dari tubuh kamu. Keluar lewat muntah, lewat sendawa. Keluar semua yang buruk dari tubuh kalian. Keluar semua lewat muntah. Lewat kamu sekarang adalah cahaya. Energi negatif akan keluar. Lewat ubun-ubun kepalamu, lewat ujung-ujung jarimu, semua yang menghitam keluar. Kamu sekarang adalah cahaya. Buka matamu perlahan. Nah, aman ya. Gimana Mbak Mita? Wih, udah berubah mukanya, Masya Allah. Mbak Deni, mana Mbak Deni? Lihat mukanya dulu. Cek. Itu aja after dan before terapi. Oh, keren. Coba harusnya foto ya, before, terus after gitu ya. Ya, Mbak juga nih sudah sumringah. Bu Yeti juga. Mbak Ayumi tuh lihat tuh. Walaupun nggak fokus dia.
Ya, gimana Rat? Tuh, sumringahnya beda loh. Mbak Riha, Reni. Nah, coba lihat dulu. Aku kasih pin dulu dia. Oh iya, memang benar udah berubah. Itu bisa dilakukan setiap hari sendiri, Kak dipraktekkan lagi. Aku belum lihat muka Keke hari ini. Coba Keke buka kameranya. Nah, tadi nggak lihat before-nya sih. Iya, iya. Kamu ada masalah apa? Iya sih, bagus lah. Tapi tadi udah nangis ya, udah self love ya, udah nangis, udah, alhamdulillah. Ya udah terlihat kok lebih cerah. Ya. Mbak Ria gimana Mbak Ria? Aku belum menyapa Mbak Ria. Oh ini Mbak Fatmi. Gimana Mbak Fatmi? Buka suara. Alhamdulillah dah lega Om. Tadi sempat nangis juga? Iya. Alhamdulillah. Itu masih nangis. Lebih ini ya, lebih enteng ya. Rugi ya kalau nggak masuk ya. Iya. Ya udah. Semoga semuanya lebih baik hari ini ya. Lebih enteng, lebih mencintai diri sendiri dan lebih bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain, terutama keluarga kita sendiri ya. Perbaiki diri kita sendiri, move in lah, move in, jangan move on. Kita nggak usah lihat keluar, kita perbaiki diri kita sendiri, karena semua itu adalah vibrasi kita sendiri yang menarik semua ke kehidupan kita, yang jelek, yang buruk, yang baik, itu semua diri kita sendiri yang menariknya ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain lagi. Kita muhasabah diri, semua karena diri kita sendiri yang belum baik dan kita berproses akan menjadi baik. Setuju ya? Nanti kalau ketemu lagi kita kopdar, kita mukanya harus lebih cerah-cerah ya, Keke. Jangan nangis terus lah. Sudah selesai lah. Malu lah, udah umur masih nangis aja. Nikmati sisa hidup kita dengan bahagia, betul kan? Ngapain lagi dipikir? Jadi beda bahagia dengan senang ya. Bahagia itu apapun yang terjadi kita tetap tenang, tetap damai, tetap bahagia, tetap nyaman aja. Beda. Kalau senang itu hanya sesaat. Besok berubah lagi, bisa sedih, bisa ini. Nah, kita jadi pribadi yang bahagia, yang apapun ever lah. Terah lah gitu. Jalanin aja. Terus satu lagi tips, kalau lagi down, kalau lagi sedih, lagi apa, pokoknya lagi hati lagi nggak enak, langsung ingat peristiwa apapun yang kamu bahagia. Misalnya kamu ingat saat kamu menggendong anakmu masih bayi, masih kecil, kamu bahagia, senang. Langsung kembalikan ke kondisi itu. Nah, ke masa mood itu ya, Mi. iya, jadi pasti ada momen bahagia kan di hidup kalian. Pasti ada kan? Gak mungkin semua sedih kan? Nah, di saat kalian lagi terpuruk, lagi down, lagi ini, langsung kembalikan memori kalian, ingatan kalian ke hal yang bahagia tadi. Ya. Jadi jangan kufur nikmat, yang diingat hanya sedihnya doang hidup ini. Pasti ada yang bahagia di hidup kalian. Nah, kembalikan itu. Nah, di saat kondisi bedah begitu, insya Allah rezeki kalian akan mengalir terus dengan baik ya. Amin. Mbak Ina juga begitu ya. Jadi kalau ada posisi yang tidak enak, jangan diingat yang sedihnya aja. Kita balikan ke posisi. Atau kalau belum bisa menemukan, ya bayangkan aja visual, misalnya lagi di depan Ka'bah atau lagi di mana, di gunung, di pantai yang indah. Udah bayangin aja ya. Atau Mbak Ina lagi melukin kucing-kucingnya. Oke, sahabatku semua, sudah selesai hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung di Zoom kita siang ini. Semoga menjadikan kita manusia yang berkesadaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyumlah hidup yang ya. Terima kasih. Ya, izin live.
Juga jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.